Dua prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian yang dibentuk PBB di Lebanon, UNIFIL, dilaporkan gugur pada Senin waktu setempat. Ini merupakan serangan kedua terhadap pasukan perdamaian PBB dalam 24 jam terakhir. Dua prajurit TNI gugur setelah sebuah ledakan menghantam konvoi logistik milik UNIFIL, menghancurkan kendaraan yang mereka tumpangi. Selain itu, dua prajurit TNI lainnya mengalami luka berat. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian, Jean-Pierre Lacroix, menyatakan bahwa UNIFIL telah melakukan penyelidikan untuk mengetahui secara pasti penyebab kejadian tragis tersebut. This morning, two Indonesian peacekeepers lost their lives in an explosion that hit the UNIFIL logistic convoy, destroying their vehicle near Bani Hayan in Sector East. Two more peacekeepers were injured, one seriously. Zhang juga menambahkan serangan yang disengaja terhadap penjaga perdamaian ini merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Sebelumnya, seorang tentara Indonesia, Praka Fahrizal Ramadan, gugur akibat serangan Israel ke markas UNIFIL di Lebanon. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk keras serangan kepada pasukan perdamaian. Penyelidikan pun akan dikelar untuk mengungkap dalang penyerangan. This morning, two Indonesian peacekeepers lost their lives in an explosion that hit the UNIFIL logistic convoy, destroying their vehicle near Bani Hayan in Sector East. Two more peacekeepers were injured, one seriously. The origin of the explosion has not been determined. Yesterday, a peacekeeper of the Indonesian contingent was killed in an explosion inside the UNIFIL base in Et Taib, also in Sector East. Another peacekeeper was critically wounded and was evacuated to a hospital in Beirut. I express my deepest condolences to the families of the fallen peacekeepers and the government of Indonesia, and I wish a full recovery to those injured. We strongly condemn these unacceptable incidents, and peacekeepers must never be a target. UNIFIL is investigating these incidents to determine the circumstances of these tragic developments. Sebelumnya, seorang tentara Indonesia, Praka Fahrizal Ramadan, gugur akibat serangan Israel ke markas UNIFIL di Lebanon. Serangan Israel tersebut terjadi pada Minggu 29 Maret kemarin. Israel dilaporkan menyerang pangkalan penjaga perdamaian PBB di Lebanon Selatan pada Minggu waktu setempat. Kantor berita setempat melaporkan bahwa pasukan Indonesia diserang di pangkalan di Atshid Al-Qusir di distrik Marjayun. Terdapat korban jiwa dan helikopter telah membawa korban ke rumah sakit terdekat. Naas, saat dikonfirmasi, salah satu tentara perdamaian dari Indonesia meninggal dunia dan satu tentara lainnya dalam kondisi kritis. Kini korban luka dirawat di Rumah Sakit St. George Beirut. Saya terus menyampaikan untuk dilakukan evaluasi yang mendalam, evaluasi ulang akan keberadaan prajurit kita di sana. Semestinya ini sudah harusnya ada rotasi di bulan Mei, apakah itu mereka perlahan dikurangi jumlahnya atau operasinya itu dirubah menjadi tetap berada di dalam markas atau bagaimana. Nah, itu kembali kepada Mabes TNI dan juga Kementerian Pertahanan untuk memetakan ulang tugas-tugas dan operasi prajurit kita di Lebanon. Yang jelas keselamatan prajurit harus diutamakan dan juga kejelasan operasinya itu seperti apa. Kalau memang perang masih berkecambuk antara Hezbollah dengan Israel dan jelas ini bukan hanya membahayakan dan telah menewaskan prajurit kita, ya harus ada ketegasan baik dari PBB itu sendiri ataupun juga dari Mabes TNI karena setahu saya jumlah personil pasukan perdamaian itu ada sekitar hampir 5.000 orang, sekitar 800-an itu dari prajurit TNI. Nah, kalau memang tidak bisa dinyatakan aman, ya berarti mungkin sebaiknya operasi dihentikan terlebih dahulu sampai benar-benar situasi ini kondusif. Dan
Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya seorang prajurit TNI yang bertugas di Lebanon. Pemerintah Indonesia mengecam keras serangan yang dilakukan Israel di Lebanon. Duka mendalam menyelimuti kediaman Braka Farizal Ramadan di Kulon Progo, Yogyakarta. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 1 orang anak. Ucapan duka juga disampaikan sejumlah pihak, termaksud dari Gaza Update Indonesia. Dalam unggahan Gaza Update, nampak momen saat terakhir Braka Farizal bersama keluarga kecilnya. Sementara Menteri Luar Negeri Sugiono mewakili pemerintah Republik Indonesia mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya dan mengecam keras serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Lebanon Selatan. Dan saya menyampaikan ungkapan duka dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugurnya seorang prajurit kita atas nama Braka Farizal Ramadan yang bertugas sebagai kontingen UNIFIL di Lebanon. Beliau gugur, kemudian ada juga 3 rekannya yang luka, 1 luka berat, saat ini masih koma. Kemudian meminta investigasi penuh dari UNIFIL untuk bisa menemukan sumber dari insiden ini, dan sekali lagi meminta kepada semua pihak untuk melakukan deeskalasi. Almarhum Braka Farizal Ramadan memulai pengabdiannya sebagai anggota TNI pada tahun 2016 dengan tugas pertama di Aceh. Dalam 1 tahun terakhir, ia mendapatkan kepercayaan untuk bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon. Tim Liputan iNews melaporkan. Duka mendalam menyelimuti kediaman Braka Farizal Ramadan di Kulon Progo, Yogyakarta. Keluarga dan kerabat sedih setelah kabar gugurnya Braka Farizal sudah terkonfirmasi. Seorang anggota Tentara Nasional Indonesia yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Lebanon dinyatakan gugur terkena serangan Israel. Pasukan penjaga perdamaian tersebut gugur usai terkena proyektil yang menghantam salah satu pos penjagaan di dekat desa Acid Al-Qusair, Lebanon Selatan. Almarhum Braka Farizal Ramadan memulai pengabdiannya sebagai anggota TNI pada tahun 2016 dengan tugas pertama di Aceh. Dalam 1 tahun terakhir, ia mendapatkan kepercayaan untuk bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 1 orang anak. Kini pihak keluarga masih menanti informasi lebih lanjut terkait proses pemulangan jenazah ke tanah air. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Basuki Budi Utomo, iNews melaporkan.